Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar maternitas. Nah, konsep dasar maternitas ini tujuannya adalah sebagai dasar teman-teman belajar nanti tentang maternitas, bagaimana ibu hamil, bagaimana saat melahirkan, bagaimana setelah melahirkan, bayi baru lahir itu bagaimana penanganannya. Nah, sebelumnya akan kita pelajari terlebih dahulu seperti apa sih dasar maternitas ini sampai ada di ilmu keperawatan. Sudah siap untuk menyimak? Yuk kita simak. Nah, dahulu dalam kurun waktu 100 tahun perawatan maternitas itu sudah mengalami banyak perubahan sebagai respon dari kemajuan teknologi, obat, perawatan, dan keinginan individu dari pasangan yang memiliki anak. Lalu perubahan signifikan yang menjadi tren saat ini adalah meningkatnya kelahiran secara sesar dan induksi persalinan. Nah, ini adalah yang sangat tren dan banyak terjadi. Lalu manajemen persalinan dan kelahiran telah beralih dari intervensi obstetri sederhana dan kelahiran secara natural menjadi intervensi obstetri yang lebih canggih, dan kelahiran yang dapat dikontrol pada generasi saat ini dia terdapat dorongan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, dalam etika praktik keperawatan, ilmu dasar keperawatan maternitas ini juga dibahas. Yang mana di etika itu ada kode etik, prinsip etik, lalu pendekatan etik, dilema etik. Berbagai macam juga dilema-dilema etik di bidang maternitas. Misalnya itu banyak kejadian ya. Ada yang saat pertolongan persalinan yang kepalanya putus dan banyak lagi macamnya. Nah, untuk standar praktik keperawatan itu ada The Association of Women's Health Obstetric and Neonatal Nurse. Itu merupakan organisasi profesional bagi perawat maternitas yang telah mengembangkan beberapa standar praktek. Nah, ada beberapa standar-standar tersebut mencakup praktek optimal yang didasarkan pada hasil penelitian terbaru dan praktek klinik. Nah, dia ada beberapa standar yang dipaparkan di sini. Nah, lalu monitoring fetus. Nah, monitoring fetus ini itu satu isu klinik yang sering terjadi yang merupakan kunci elemen dari litigasi, yang mana ini berhubungan dengan interpretasi monitoring fetal heart rate atau FHR dan kemampuan perawat mengenali serta memberikan respon yang tepat terhadap masyarakat intrapartal fetal. Nah, alasan tersebut yang menjadi dasar fokus dari sesi ini dan memberikan contoh mengenai bagaimana standar, tata laksana, dan kebijakan perawatan untuk mengaplikasikan praktek yang aman. Nah, ada beberapa tuduhan terkait monitoring fetal itu, diantaranya seperti gagal dalam penilaian status maternal dan fetal secara akurat, lalu gagal dalam menangani status fetal yang memburuk, gagal dalam menangani FHR yang tidak membaik, gagal dalam mengkomunikasikan status maternal atau fetal dengan tepat pada pelayanan kesehatan lainnya. Nah, dan gagal dalam merangkai rantai koordinasi ketika terjadi konflik ini. Perawat itu bertanggung jawab dalam keamanan dan penilaian FHR yang efektif. Nah, ada juga beberapa penilaian fetal itu seperti perawat itu diharapkan atau sebaiknya menyelesaikan pelatihan terkait interpretasi dan elektronik fetal monitoring dan implikasinya terhadap persalinan. Lalu setiap fasilitas itu diharapkan atau sebaiknya mengembangkan kebijakan yang menjelaskan kapan harus menggunakan EFM dan auskultasi FHR
serta menentukan frekuensi dan dokumentasi berdasarkan bukti. Tata laksananya juga, dan juga ada beberapa pendapat ahli. Nah, selanjutnya juga ada manajemen risiko di sini. Nah, manajemen risiko ini adalah suatu pendekatan sistem untuk mencegah terjadinya litigasi. Nah, manajemen risiko itu termasuk identifikasi masalah, lalu analisis dan penanganan risiko juga. Ada dua komponen kunci bagi kita untuk suksesnya program manajemen risiko ini. Yang pertama itu adalah menghindari kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dicegah pada fetus selama persalinan, sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang kompeten dan menggunakan bahasa monitoring FHR terbaru dan konsisten. Nah, lalu menurunkan resiko liabilitas dengan monitoring terjadwal yang merefleksikan status maternal sebelum dan setelah intervensi secara akurat, seperti itu. Nah, dari tadi kita membahas tentang keperawatan maternitas. Kalau kita seorang perawat tentu ada yang namanya asuhan keperawatan. Nah, jika didefinisikan, asuhan keperawatan maternitas itu merupakan filosofi perawatan ibu, proses fisiologis normal yang membuat seseorang menemukan reaksi individu dalam konteks normal. Di sini asuhan keperawatan itu memiliki ada beberapa asumsi yang mendasari asuhan keperawatan maternitas. Yang pertama, semua individu itu berhak lahir sehat. Terus oleh karena itu, setiap ibu hamil dan janin berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Sikap masyarakat terhadap seksualitas, hubungan peran, masa kehamilan, dan persalinan seiring dengan kemajuan teknologi dalam mengendalikan fertilisasi ini menjadikan kedudukan sebagai orang tua itu adalah sebuah pilihan. Nah, reproduksi itu melibatkan satu atau lebih individu dan merupakan proses psikofisiologis yang normal, di mana orang-orang yang terlibat dapat merasakan kepuasan fisik dan emosinya. Nah, di sini ada juga pengalaman kehamilan. Nah, pengalaman kehamilan, melahirkan anak, dan gangguan kesehatan anak merupakan tugas perkembangan keluarga yang dapat mencegah krisis situasi. Lalu perubahan fisiologis dan penyesuaian yang dialami ibu, serta anaknya selama proses melahirkan dapat berjalan dengan baik. Lalu asumsi berikutnya adalah setiap hasil reproduksi dan pengalaman melahirkan setiap individu akan dipengaruhi oleh warisan budaya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang berpikir kritis. Di konsep dasar maternitas ini, sebagai kita perawat maternitas itu sangat diperlukan yang namanya berpikir kritis. Saat ini praktik keperawatan itu membutuhkan pemikiran yang terorganisasi yang bertujuan untuk kedisiplinan. Perawat dalam memberikan ASKEP terus-menerus dia berhadapan dengan perkembangan teknologi dan perubahan situasi yang cepat. Mereka dituntut membuat keputusan yang penting mengenai kesejahteraan, bahkan kelangsungan hidup pasien, dengan menetapkan prioritas, mengkaji, merencanakan, dan mengimplementasikan pilihan penanganan, serta juga dia mengevaluasi hasil dan melakukan pengkajian ulang. Nah, perawat maternitas itu dan juga perinatal ya harus berpikir dalam semua aspek praktek keperawatan itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pengetahuan sikap dan keterampilan yang didapatkan saat menjadi mahasiswa atau pelajar, serta aplikasi hasil penelitian dan standar asuhan keperawatan. Nah, berpikir kritis itu dapat kita artikan seperti ini. Dia itu adalah metode analisis masalah, yang mana berpikir kritis ini meliputi penilaian asumsi,
kepercayaan, perspektif, dan kemaknaan, serta penggunaan kata, pernyataan, dan argumen yang berhubungan dengan masalah. Jadi dalam keperawatan berpikir kritis itu dibuktikan ketika perawat melaksanakan fungsi-fungsi kayak membedakan penggunaan bahasa yang benar dan salah dalam keperawatan, lalu seperti mengidentifikasi dan merumuskan masalah keperawatan, lalu menganalisis makna istilah yang terkait dengan indikasi, penyebab, dan tujuan serta signifikansi istilah tersebut. Lalu menganalisis argumen dan isu ke dalam asumsi dan kesimpulan. Selanjutnya menilai asumsi keperawatan seperti apa, lalu melaporkan data, membuat dan memeriksa kesimpulan berdasarkan data, membuat dan mengklarifikasi keyakinan, memeriksa, menguatkan, dan membenarkan, memberikan alasan yang relevan untuk keyakinan dan sebuah kesimpulan, lalu merumuskan dan mengklarifikasi penilaian yang berharga, mencari alasan, kriteria, dan prinsip yang membenarkan penilaian yang berharga secara efektif, serta mengevaluasi reliabilitas kesimpulan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi untuk membuktikan berpikir kritis tersebut. Di sini ada 3 komponen yang sangat penting dalam berpikir kritis. Yang pertama itu adalah pengetahuan, lalu kemampuan untuk berubah dan beradaptasi, lalu serta kemampuan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, metode ini itu meningkatkan sikap aktif bertanya dan meliputi cara berpikir otonom, kreatif, adil, yang berfokus pada upaya meyakini dan bertindak. Jadi berpikir kreatif, lalu meliputi sikap dan keterampilan yang kognitif. Nah, berpikir kritis itu merupakan kunci untuk membuat penilaian kritis yang akurat dengan menggunakan proses keperawatan. Jadi dalam praktek keperawatan itu, perawat itu mengumpulkan data dari berbagai sumber catatan, observasi, wawancara, dan pertanyaan, kemudian data dikelompokkan, lalu dianalisa, dan membuat perencanaan asuhan keperawatan yang mencakup evaluasi. Nah, selanjutnya pendekatan masalah. Adanya pengembangan wawasan dan perubahan pengertian kesehatan reproduksi secara global ternyata segera direspon oleh pemerintah. Nah, dengan bisa kita lihat keluarnya 4 kebijakan dari pemerintah. Serta ada strategi nasional program kesehatan reproduksi. Dengan adanya pergeseran paradigma itu, mengingat situasi kesehatan reproduksi saat ini, jadi kebijakannya tersebut yang pertama itu adalah mengutamakan kepentingan klien dengan memperhatikan hak reproduksi. Nah, kesehatan dan keadilan gender. Lalu menggunakan pendekatan siklus kehidupan dalam menangani masalah kesehatan reproduksi. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan reproduksi secara proaktif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan reproduksi yang berkualitas. Nah, pada saat ini, itu telah disepakati 4 komponen prioritas kesehatan reproduksi yang disebut dengan paket kesehatan reproduksi esensial atau PKRE. Nah, yang mana dia itu terdiri dari kesehatan ibu dan anak baru lahir. Lalu yang kedua keluarga berencana atau KB. Yang ketiga kesehatan reproduksi remaja KKR. Yang keempat adalah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS, termasuk seperti HIV/AIDS ya. Nah, pendekatan masalah ini sebaiknya itu dilakukan berdasarkan life cycle approach. Nah, maksudnya di sini masa balita, remaja, masa reproduksi dan menopause ataupun pasca menopause
Jadi dari tiap kurun waktu itu dapat diidentifikasi kelainan-kelainan yang dapat memberi dampak buruk kepada kesehatan reproduksi, baik dalam bidang obstetri, ginekologi, maupun keluarga berencana. Nah, dalam masalah ginekologi yang perlu mendapatkan perhatian itu adalah kayak banyak itu permasalahan sekarang adalah kanker mulut rahim, terus HIV/AIDS, kesehatan remaja, lalu menopause pasca menopause. Nah, itu adalah kasus yang banyak terjadi sekarang. Nah, selanjutnya itu penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Nah, badan bidan maupun perawat di desa biasanya itu bertugas di Polindes. Dia memberikan pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, serta pertolongan pertama pada kasus kegawat daruratan juga. Di situ juga puskesmas pembantu sebagai pusat atau sebagai satelit yang memiliki beberapa petugas kesehatan. Sebagian puskesmas itu pembantu yang memiliki tenaga bidan mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir seperti perawat di desa. Nah, di tingkat puskesmas yang mempunyai dokter umum, perawat dan bidan itu khususnya di puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar atau yang dikenal dengan PONET. Sedangkan puskesmas tanpa tempat tidur hanya memberikan beberapa elemen dari PONET itu. Nah, PONET itu dia meliputi pemberian oksitoksin, parenteral, antibiotika, sedativa, serta meliputi pula pelayanan postpartum, pengeluaran plasenta yang secara manual, ekstraksi forceps atau vakum. Jadi semua rumah sakit kabupaten atau kota dan provinsi yang mempunyai dokter spesialis kebidanan atau SPOG mampu memberikan pelayanan obstetrik dan neonatal emergency. Nah, itu disebut dengan PONEC. Seperti itu. Selanjutnya penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir oleh masyarakat swasta. Nah, di sini posyandu yang dikelola oleh kader kesehatan itu memberikan pelayanan antenatal dengan bantuan bidan di desa. Nah, di tingkat masyarakat, dukun bayi masih berperan dalam memberikan pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas. Jadi fasilitas praktek-praktek yang swasta itu terdapat di berbagai desa dan kota. Sekarang kita juga udah banyak lihat dia memberikan pertolongan persalinan di rumah pasien. Sedangkan rumah bersalin atau rumah sakit swasta itu menyediakan pelayanan ibu dan bayi baru lahir maupun pelayanan kegawat daruratan. Semua unit kesehatan swasta ini dia wajib melakukan pencatatan dan menyampaikan laporan kepada puskesmas maupun dinkes. Seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang berperan dalam penurunan angka kematian ibu, antara lain yang pertama, penata laksanaan medis telah membaik. Nah, yang kedua telah membaik di sini maksudnya penggunaan produk intravena secara luas, pemantauan keseimbangan dan cairan kayak antibiotik dan kemajuan penata laksanaan anestesi yang telah berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Lalu perkembangan program pendidikan dan pelatihan yang tersebar luas dalam bidang obstetrik maupun asuhan maternitas. Nah, fasilitas dan pembangunan rumah sakit yang lebih baik sebagai alternatif untuk memenuhi permintaan konsumen. Lalu faktor yang berikutnya, perubahan nyata pada sikap dokter, perawat, dan orang tua yang telah berkontribusi
terhadap penurunan angka kematian ibu. Nah, orientasi telah bergeser dari mengatasi masalah dan sikap tak berdaya menjadi berupaya semampu dia menjadi pencegahan dan peningkatan status siaga jadinya. Nah, lalu perawatan prenatal menjadi prestasi penting dalam perawatan maternitas. Nah, itu yang memaksakan kehamilan dengan rutin dapat terpantau kondisinya sehingga dapat dilakukan pencegahan dini bila ada terjadi penyimpangan. Nah, faktor yang terakhir itu pengembangan program kesehatan ibu dan anak itu sangat membantu perawat mengunjungi ibu untuk memberikan yang sangat dibutuhkan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Layanan ini memenuhi kebutuhan yang besar di daerah pedesaan dan perkotaan. Nah, itu dia materi kita tentang konsep dasar maternitas. Tentunya untuk dasar saja mungkin sudah banyak yang rasanya ingin dipertanyakan terkait maternitas, karena maternitas ini apalagi kita sebagai perawat itu dominan perempuan, tentunya maternitas yang memang semua yang dialami perempuan itu akan dibahas, maksudnya di sini untuk lebih ke reproduksinya seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.